Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya White Links. Hari ini hari Selasa. Video dari saya tentang hardware. Kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang termasuk selalu ditanyakan oleh cubers yang notabene mungkin belum mengerti atau belum terlalu mengenal dunia cube dan jenis-jenis cube, yaitu cube apakah yang bagus? Ya, pertanyaan itu pasti selalu ditanyakan. Di luar cubers juga orang pasti selalu menanyakan barang apa yang paling bagus untuk satu tipe tertentu. Jadi itu adalah lumrah. Namun yang bisa saya katakan adalah 90% saya tidak bisa memastikan cube apa yang bagus, tapi saya bisa memilihkan di antara kesekian, mungkin ada sekitar 20 sampai dengan 30 jenis brand cube yang cukup beredar banyak di Indonesia sekarang ini. Saya bisa mengklasifikasikannya, ada yang bagus, ada yang jelek, tapi belum tentu yang bagus cocok untuk Anda. Jadi seharusnya yang Anda pertanyakan adalah cube apa yang cocok untuk Anda. Dan hal itu tidak bisa saya jawab jika Anda hanya menanyakan lewat SMS atau chatting atau via yang Anda tidak coba. Jadi hal itu harus Anda coba sendiri. Dan di sini saya bisa bantu Anda untuk mengklasifikasikan kelas-kelas berdasarkan kategori per cube yang kurang lebih saya tahu karakternya. Jadi memang nggak semua cube saya bahas karena saya juga mungkin belum punya semua cube di sekarang ini di Indonesia, tapi setidaknya saya tahu sedikit banyak tentang beberapa cube yang cukup banyak di Indonesia, dan kita akan mengklasifikasikannya ke dalam kategori pertama, yaitu glidingnya atau putarannya, berat, sedang, atau ringan. Jadi bukan bobot cube-nya ya, tapi putaran yang Anda perlukan tenaga untuk memutar sebuah cube itu berat, berbobot ya istilahnya, bukan berat ya, berat kan negatif ya, tapi berbobot. Ada yang beberapa orang yang suka berbobot karena lebih mantap rasanya, ada yang suka ringan sekali gitu. Jadi saya mengklasifikasikannya yaitu untuk yang berat, ini personal menurut saya ya. Jadi jika Anda merasa Anda tidak setuju ya, saya tidak menyalahkan Anda, ini adalah personal. Bagaimanapun juga kata berat itu adalah subjektif sekali. Berat itu berapa kilo ya kan. Jadi ini personal dari saya, mungkin bisa membantu. Pertama yang berat adalah Rubix original atau Rubix store board, Alpha, tipe Alpha yang pertama, tipe C atau Gobing yang kedua, Edison Cube 3x3x3, dan Rubix Studio. Itu yang menurut saya berat. Lalu ada juga yang merupakan sedang, jadi nggak berat tapi nggak sampai ringan juga, yaitu ya adalah Rubix DIY jika sudah diatur dengan tension dengan benar ya. Rubix DIY, Alpha 2, tipe C1, Yanseng, Ghost Hand yang pertama, Ghost Hand 1, Maru Cube 3x3x3, Lanlan juga termasuk sedang, nggak berat, nggak juga ringan. Lalu saya masukkan di sini kategori Q4U, walaupun sebenarnya Q4U tidak sebenarnya ringan, tapi agak mengarah ke ringan, jadi sedang mengarah ke ringan ya Q4U itu. Lalu untuk yang berat juga tadi saya lupa katakan, Q4U yang guest assisted yang baru, yang injection molding itu juga termasuk berat menurut saya. Dari yang ringan itu, yang ringan dari mulai Alpha, ada Alpha 3, Alpha 3F itu termasuk yang paling ringan. Alpha 4 termasuk ringan juga, Alpha 5, Alpha 6, tipe F Sheng-En dua-duanya ringan, F1, F2, Dayan 2, Dayan Guhong saya belum punya, jadi saya punya sebenarnya, tapi saya belum review secara detail, jadi saya nggak akan bahas di sini. Gosen 2003A, Gosen 2, Haiyan Memory yaitu Haiyan 5 sebenarnya, itu juga termasuk Alpha 5 itu juga termasuk yang ringan, dan Mufang termasuk ringan juga. Nah, berat, sedang, ringan ini juga berpengaruh kepada lubrikan yang Anda gunakan. Lubrikan cair, jika Anda melihat video saya sebelumnya, lubrikan cair memiliki efek sedikit memberatkan karena dia sifatnya cair, jadi ikut bergerak. Sedangkan lubrikan spray itu sifatnya kering dan mengerak, dan itu membuat lapisan jauh lebih licin, jadi memperingan. Jadi tergantung Anda juga memakai lubrikannya seperti apa. Lalu kategori kedua adalah lock dan tidak lock. Beberapa cube di sini ada yang tidak saya sebutkan, itu masuk ke kategori tengah-tengah, di mana nggak sampai ngelock dan nggak sampai anti lock juga gitu loh. Jadi biasa aja, sedang-sedang. Yang saya kategorikan di sini yang lock itu adalah yang paling parah, adalah A4 atau Alpha 4,
dan lan-lan 3x3x3. Lalu A5, alfa 5 kalau belum descending sedikit agak ngelok di bagian cornernya karena bentuknya siku. Rubik's original, Rubik's store-bought, Rubik's DIY juga agak sedikit ngelok. Q4U kalau yang belum terbiasa karena kotaknya juga agak ngelok. Lalu C1 karena bentuknya juga kotak-kotak, nggak rounded. Dan Ghost Hand yang 2003A. Nah di sini sebenarnya nggak semua, tapi 90% cube yang ngelok itu kemungkinan besar adalah cube-cube yang memiliki QB atau kotak-kotak yang bentuknya rectangular ya, jadi nggak rounded seperti Type F. Sedangkan anti-lock adalah yang seperti Type F, contohnya adalah high-end memory, alpha 6, Mufang, C2, F1, F2, dan Dayan 2. Lalu dari segi kategori cut corner yang bagus, jadi yang tidak saya sebutkan di sini adalah termasuk cut corner yang biasa saja atau menengah ke bawah lah istilahnya. Yang bagus itu ada memiliki, menurut saya, alpha 1, alpha 2, alpha 3F, dan alpha 6. Lalu F2, Edison Cube, Ghost Hand 2, high-end memory, Dayan, dan Mufang. Lalu kategori keempat yaitu ketahanan atau keawetan umur ya. Jadi umurnya gimana? Umur ini tergantung dari jenis plastik yang digunakan dalam cube dan juga berpengaruh pada strukturnya. Jenis cube yang saya tahu, bukan saya menjelekkan satu merek ya, saya tahu kurang bagus umurnya itu adalah Yongjun, karena saya banyak banget mendapat testimonial dari orang-orang bahwa orang beli Yongjun pertama enak, dan setelahnya sekitar mungkin sebulan 2 bulan kendor lah, ngepop lah segala macam. Nah itu yang saya sebut dengan umurnya kurang baik atau not long lasting. Jadi ada beberapa umur ini berkaitan erat. Yang saya pelajari adalah dengan bentuk piecesnya. Jika Anda memiliki cube yang bagian dalam itu memiliki alur, contohnya yang gampang adalah Dayan atau Alpha 2, itu kan tengahnya ada alurnya tuh, yang bertujuan sebenarnya untuk mengurangi friction atau mengurangi tingkat gesekan. Namun justru dengan adanya alur itu kalau nanti akhirnya tergesek dan habis, itu bisa membuat jadi berbeda rasanya. Jadi umurnya singkat gitu loh. Jadi lebih singkat umurnya dibanding cube-cube yang tanpa alur. Jadi saya kategorikan di sini adalah cube-cube semua yang memiliki alur, diantaranya Alpha 2, Alpha 3, Haiyan Cube yang Alpha 6 ya. Bukan Alpha 6 ya. Dari tadi saya menyebutkan Alpha 6 itu Haiyan Cube. Jadi bukan Alpha 6 officially belum disebutkan oleh Goji Alphanya. Haiyan Cube, Shengshou karena juga memiliki alur, Dayan juga memiliki alur. Jadi cube tersebutlah kurang awet lah sebenarnya. Lalu kategori kelima yaitu tingkat smoothness-nya atau kelembutan atau keempukan dari saat gliding. Jadi tidak berhubungan dengan ringan atau berat ya. Ini dari keempukan. Ini gampangnya bisa dinilai dari bunyinya. Kalau bunyinya sunyi itu termasuk yang saya kategorikan ke dalam smooth. Smooth diantaranya adalah F1, F2, Ghost Hand 2003A, dan Ghost Hand 2. Itu yang termasuk paling smooth. Lalu ada yang sangat kasar yang saya temukan yaitu Rubik's Original, Rubik's store-bought, Edison Cube juga kasar permukaannya, dan Maru. Nah, balik ke lubrikan lagi, smoothness ini juga dipengaruhi dari lubrikan. Jika Anda menggunakan lubrikan yang spray, itu akan lebih membantu Anda menghaluskan permukaan yang kasar ini. Jadi jika Anda memiliki Edison dan Anda sering menggunakan spray, percaya saya sekitar 6 bulan, 8 bulan, 7 bulan harusnya Edison Anda sudah mulai empuk atau sudah mulai smooth. Lalu saya akan membahas lagi satu di luar dari kategori, yaitu berhubungan dengan semuanya ini, pop, cut corner, anti pop segala macam. Itu juga berpengaruh kepada tension yang Anda gunakan pada cube. Anda tidak mungkin mendapatkan satu cube memiliki semua kategori paling bagus. Anda tidak akan mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, tapi tidak sekarang. Saya belum menemukannya. Jadi kekencangan itu berpengaruh kepada hampir semua aspek, mulai dari lock, pop, cut corner segala macam, stabilitas. Jadi logikanya adalah cube yang memiliki tension yang kencang itu
sangat stabil. Ya jelas tidak akan goyang-goyang. Sangat stabil, tapi kekurangannya dia jadi seret atau makin banyak hambatannya. Cut cornernya jadi jelek, tapi jadi susah pop, anti pop. Sedangkan cube yang kendor, ada setting kendor, itu terasanya tidak stabil, namun tidak seret. Cut cornernya makin bagus, tapi mudah pop gitu. Jadi tergantung kepada Anda menggunakan kencangannya juga. Oke, sekian saja satu video, saya harap cukup tentang masalah ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.